Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya Ronaldo, BP 23.1330216. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi kasus teknik sampling dalam agroindustri yang di dosen pengampunya Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga, MSI. Pada studi kasus pertama yaitu tentang pengendalian minyak kelapa. Teknik yang digunakan adalah simple random sampling. Metode ini tepat karena seluruh produk minyak kelapa dianggap homogen atau memiliki karakteristik yang sama, sehingga setiap botol memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Representatif. Apakah 60 botol sudah representatif? Ya, sudah representatif. Ya, karena yang pertama jumlah sampel 60 dari 1.200 botol sama dengan 5% dari populasi. Yang kedua diambil secara acak hingga mengurangi bias. Yang ketiga populasi relatif seragam hingga tidak perlu sampel terlalu besar. Kelebihan dibanding non-probability sampling. Yang pertama lebih objektif atau tidak dipilih secara subjektif. Yang kedua mengurangi bias karena semua memiliki peluang yang sama. Yang ketiga hasil bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Yang keempat lebih akurat untuk pengambilan keputusan kualitas. Studi kasus kedua yaitu tentang produk keripik pisang baru. Yang teknik yang digunakan adalah convenience sampling. Metode ini memilih responden yang paling mudah dijangkau, yaitu pengunjung yang datang ke stand pameran. Kelemahan metode ini yang pertama tidak representatif hingga tidak mewakili seluruh konsumen. Yang kedua bias tinggi hingga hanya pendapat dari orang tertentu. Yang ketiga tidak akurat untuk keputusan produksi massal. Yang keempat hasil bisa berbeda jika diuji pada kelompok lain. Kapan metode ini layak digunakan? Yang pertama untuk uji coba awal produk, yang kedua saat riset eksplorasi atau mencari ide atau feedback awal. Yang ketiga jika waktu dan biaya terbatas. Yang keempat untuk mengetahui respon cepat dari konsumen. Studi kasus ketiga, mengapa menggunakan stratified sampling? Yang pertama, populasi tidak homogen atau ada 3 kelas mutu. Yang kedua, setiap kelas memiliki karakteristik berbeda. Yang ketiga, agar semua kelompok terwakili secara adil. Yang keempat, hasil analisis menjadi lebih akurat. Risiko jika pakai simple random sampling. Yang pertama, bisa saja sampel tidak mewakili semua kelas mutu. Yang kedua, ada kemungkinan kelas tertentu terambil lebih banyak atau sedikit. Yang ketiga, hasil menjadi bias dan tidak akurat. Yang keempat, dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kualitas. Studi kasus yang keempat, evaluasi kualitas minyak atsiri serai wangi. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel tidak dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu seperti suhu distilasi tinggi, waktu distilasi lama, batch yang pernah bermasalah. Studi kasus keempat, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan. Yang pertama, fokus pada kasus penting atau kritis. Yang kedua, lebih efektif untuk evaluasi proses produksi. Yang ketiga, dapat menemukan penyebab masalah kualitas secara spesifik. Yang keempat, lebih hemat waktu dan biaya. Kelemahan. Tidak representatif terhadap seluruh populasi. Bias tinggi atau tergantung subjektif peneliti. Yang ketiga, tidak bisa digeneralisasi ke semua batch produksi. Yang keempat, kurang cocok untuk pengambilan keputusan umum. Kesimpulan. Dari keempat studi kasus, dapat disimpulkan bahwa pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi populasi. Probability sampling atau seperti simple random dan stratified lebih akurat dan presentatif untuk menggambarkan keseluruhan populasi. Sedangkan non-probability sampling seperti convenience dan purposive lebih praktis dan cocok untuk uji awal atau analisis khusus, namun kurang mewakili populasi secara umum. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.